Baik Ustaz, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Ini ada informasi yang cukup menarik, sebuah gerakan mengumpulkan sedekah Rp1.000 yang dilakukan oleh seorang warga di kota Prabu Mulih. Ini berkembang, jadi gerakan ini sangat membantu kesulitan masyarakat di tengah himpitan ekonomi selama di masa pandemi COVID-19. Kita lihat bersama. Inilah kegiatan para ibu bersama Yuni Humairah, pencetus gerakan sedekah Rp1.000 atau yang biasa disebut gebrak, yang kini memiliki posko di Kelurahan Patih Galung, Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Awalnya, gerakan ini mengumpulkan uang sedekah Rp1.000 setiap harinya dari orang per orang. Namun seiring perkembangannya, ada yang menyumbang sembako dan yang lainnya, yang bisa langsung digantungkan di tempat yang sudah disediakan. Sementara masyarakat yang membutuhkan dipersilahkan mengambil. Jadi siapapun yang mau bersedekah itu tidak harus mahal, karena bisa nilai uang 1.000 pun kalau kita tabung dalam sebulan pun itu bisa 30.000 jadinya kan, jadi banyak. Kegiatan gebrak ternyata didukung banyak warga yang ikut berpartisipasi memberi sedekah. Pihak kelurahan dan koramil setempat juga berterima kasih dan juga membantu program ini karena memiliki kesamaan dengan program pemerintah dan koramil. Dalam instansi kami juga ini sangat membantu, ya, membantu kegiatan bersedekah ini karena kami juga ada kegiatan tersebut dan di sini ada ya, jadi ibu ini juga sangat membantu program kita. Warga meminta kegiatan gerakan sedekah Rp1.000 ini tetap diteruskan karena sangat membantu kesulitan masyarakat di tengah sulitnya kondisi akibat pandemi. Yanwar Ikhram melaporkan dari Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Masya Allah, sebuah gerakan yang positif dan insya Allah juga sangat bermanfaat bagi sesama. Nah Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz nih tentang gerakan ini? Pertama, sebagai sebuah gerakan ya, ini dia sudah merintis jalan orang untuk melakukan kebaikan. Ini yang disebut dengan sunnah hasanah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi orang yang memulai satu baik kemudian orang lain, dia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang yang mengikutinya. Nah ini memulai sebuah tradisi yang sangat baik sekali yang kemudian diikuti. Itu yang pertama ya, kita perlu memberikan apresiasi. Yang kedua, ini ya, situasi sulit seperti ini menggerakkan masyarakat untuk berinfak, bersedekah, ini adalah perbuatan yang sangat mulia sekali ya. Dan kita semua tahu ya, manfaat dari sedekah itu banyak ya. Antara lain adalah untuk, ya tentu saja kita tahu pahalanya itu sangat besar sekali. Bahkan sekecil apapun yang kita sedekahkan, selagi kita lakukan dengan penuh keikhlasan, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, tasaddaq walau bisyiqqi tamrah. Itu banyak sekali riwayat yang terkait dengan itu. Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan sekedar bersedekah melalui sebutir kurma. Sebutir kurma, apalah artinya sebutir kurma itu? Tetapi ketika itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan dan kita berikan dengan penuh ketulusan sambil berharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu tentu akan sangat bernilai tinggi ya. Jadi sedekah itu tidak dinilai dari jumlah besar kecilnya, tetapi sejauh mana keikhlasan, ketulusan dan ketakwaan Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar dengan sebutir kurma, walaupun hanya dengan sekedar Rp1.000 ya, itu nilai sebuah sedekah ditentukan oleh ketulusan dan keikhlasan kita. Ya, jadi walaupun hanya sebiji kurma ataupun Rp1.000, tetap yang penting kita ikhlas ya Ustaz ya. Nah Ustaz, ini kalau kita melihat tadi kan dipajang di sebuah lapangan dan nanti siapapun yang membutuhkan bisa mengambil. Nah Ustaz, kan ada kita sebagai yang bersedekah karena ada kekhawatiran, jangan-jangan ada yang curang ini untuk mengambil lebih dari satu. Nah itu sebaiknya bagaimana kita membersihkan hati kita dari pikiran-pikiran seperti itu, Ustaz? Ya, saya kira cara Ibu tadi ya dalam memberikan sedekah itu sangat bagus sekali ya. Karena dengan cara itu yang berkebutuhan itu tidak merasa direndahkan. Ya, ya kan. Jadi siapa saja bisa ngambil kapan saja begitu ya. Nah, memang
sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ayat itu dikatakan yang tidak diiringi dengan rasa pamer dan tidak diiringi dengan sikap atau ucapan yang menyakitkan orang yang menerima, ya, merasa direndahkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya kira, ya, sebagai sebuah gerakan masyarakat, ya, kalau ini kemudian diumumkan, itu ya tentu saja kita berharap terjaga dari sikap pria, ya, tetapi tentu ada harapan, ya, bahwa itu nanti akan diikuti oleh yang lainnya, ya, sehingga yang lain ikut tergerak untuk bersedekah juga, ya. Ya, baik, terima kasih Ustaz